Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung di dalam kelas, makanya Pak Rozi ini membuatkan video tentang pembelajaran kita sebagai ganti, sedangkan kita itu kan tidak bisa belajar di rumah, ya kan? Nah, sekarang mari kita belajar melalui video yang sudah Pak Rozi buatkan untuk kalian. Oke? Nah, di dalam LKS kalian di bab pertama itu kita akan belajar tentang mari belajar surat Atin di bab pertama. Ya, belajar bersama saya. Nah, untuk surat Atin sendiri, Atin itu memiliki arti buah tin. Ya, sedangkan surat Atin ini merupakan surat yang ke-95 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Atin ini terdiri dari 8 ayat. Nah, selanjutnya Atin ini diturunkan di kota Mekah sehingga disebut atau tergolong sebagai surat Makkiyah. Nah, diturunkannya Al-Quran itu di dua tempat. Yang pertama itu di kota Mekah dan yang kedua itu di kota Madinah. Kalau diturunkan di kota Mekah itu disebut sebagai atau istilahnya itu sebagai surat Makkiyah, tergolong surat Makkiyah. Nah, sedangkan kalau diturunkan di kota Madinah itu Quran tersebut itu tergolong surat Madaniyah. Nah, sebelum kita itu melanjutkan pembahasan yang lebih jauh lagi, mari bersama-sama kita menyimak atau membaca Quran surat Atin terlebih dahulu secara bersama-sama. Di sini sudah saya sediakan video membaca surat Atin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul Adzim. Demikian kita kan sudah membaca tentang surat Atin secara bersama-sama. Untuk pembahasan selanjutnya, Asbabul Nuzul surat Atin. Apa itu Asbabul Nuzul? Asbabul Nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setiap ayat yang ada di Al-Quran itu pasti ada sebab-sebab atau alasan kenapa ayat tersebut itu diturunkan. Nah, untuk Asbabul Nuzul atau sebab diturunkannya Atin ini adalah pada waktu itu sahabat Nabi itu banyak yang sudah tua dan mereka itu merasa ketakutan jika tidak dapat pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka sampai mengalami masa pikun. Apa itu masa pikun? Masa pikun itu adalah kondisi di mana seseorang itu sudah usia tua, ingatan mereka itu sedikit bermasalah sehingga mereka itu tidak dapat lagi mengingat keadaan atau peristiwa di masa lalu. Nah, ketika mereka itu gelisah dan mereka itu mempertanyakan kepada Rasulullah, bagaimana solusinya jika mereka itu sudah tua dan sudah pikun, bagaimana pahala yang mereka lakukan. Nah, itu. Nah, makanya Allah itu menjawab melalui surat Atin ini bahwa meskipun manusia itu hidup sampai usia tua dan pikun, jika sebelum pikun mereka itu beriman dan beramal soleh, pahalanya tetap mengalir sampai dia meninggal. Dan apabila ilmu dan amal yang dikerjakan masih diajarkan oleh orang yang menerimanya dan masih dipergunakan untuk kebaikan, selama itu pula pahalanya terus mengalir untuknya. Jadi ada beberapa amalan yang kita kerjakan itu pada saat itu juga kita itu mendapatkan pahala.
Dan ada juga amalan yang ketika itu kita melakukan sebuah kebaikan, amalannya itu akan kita terima saat itu juga sampai seterusnya, sampai kita itu meninggal. Bahkan sampai kita itu meninggal, kita tetap dapat mendapatkan pahala tersebut. Apa saja amalan yang sangat fantastis itu, sehingga walaupun kita itu sudah meninggal, kita tetap dapat memperoleh pahalanya. Dan Nabi Muhammad SAW itu memberitahu ada 3 amalan yang seperti itu. Walaupun kita sudah meninggal, tapi amalannya itu tetap terus mengalir kepada kita. Yang pertama, amalan yang tidak akan terputus walau sudah meninggal. Yang pertama yaitu adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah itu adalah kita itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk kebaikan atau di jalan Allah. Misalkan kita itu masukkan uang sebesar 10.000 ke kotak amal masjid. Nah, kalau kita itu masukkan uang ke kotak amal masjid sama takmir masjid atau sama pengurus masjid, uang dari beberapa jamaah itu digabungkan menjadi satu untuk membangun sebuah masjid. Nah, di situ kan ada uang kita senilai 10.000. Nah, misalkan uang 10.000 kita itu dibelikan semen sama pengurus masjid. Nah, semen itu digunakan untuk membangun masjid. Masjidnya dibangun, setelah sudah jadi, masjidnya dipergunakan untuk sholat, untuk ngaji, untuk kegiatan ibadah yang lainnya. Nah, selama masjid itu masih digunakan untuk kegiatan ibadah, nah selama itu pula amalnya itu akan masuk ke dalam kita, walaupun kita itu posisinya sudah dalam keadaan meninggal. Nah, tapi dengan catatan selama masjidnya itu masih dipergunakan untuk ibadah. Jadi walaupun kita sudah meninggal, itu kan tadi kan kita sudah menyumbang ke masjid mulai kota amal. Nah, sama takmir dibelikan semen, semennya itu untuk membangun masjid. Nah, selama masjidnya itu masih digunakan untuk sholat, untuk ibadah yang lainnya, itu pahalanya itu akan tetap masuk kepada kita. Untuk yang kedua atau selanjutnya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa artinya ilmu yang bermanfaat? Yaitu kalau kita itu memiliki ilmu, janganlah dipendam sendiri, harus kita bagikan kepada orang lain. Nah, apa manfaatnya kita itu membagikan ilmu kepada orang lain? Biar orang lain itu juga mengetahui apa yang kita ketahui. Misalkan kita mengajarkan sesuatu kepada teman kita, misalkan penjumlahan atau tambah-tambahan kepada teman kita yang tidak bisa. Bagaimana sih caranya 20 tambah 15? Dia itu tidak bisa caranya. Nah, kita sebagai umat muslim yang mengamalkan amal ibadah ini, kita itu berpendirian harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita itu harus kita ajarkan kepada orang lain. Nah, tambah-tambahan tadi kita itu ajarkan kepada teman kita. Akhirnya sampai teman kita tadi itu mengerti dan bisa mengerjakan apa itu, sampai mengerti dan bisa mengerjakan soal matematika itu tadi. Nah, selama ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu digunakan untuk hal ibadah atau hal kebaikan, nah selama itu pula amalnya itu juga masuk kepada kita. Nah, itu yang kedua. Dan selanjutnya yang ketiga, amal yang tidak akan terputus walau sudah meninggal itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu cirinya itu adalah taat kepada Allah, selalu beribadah, mendoakan kedua orang tua, menjauhi maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita itu sudah meninggal. Apa tadi? Yang pertama itu adalah sedekah jariah, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah anak yang soleh. Selanjutnya itu adalah kandungan Quran surat Atin. Makna dari apa itu, dari ayat Atin. Yang pertama, di ayat awal itu Allah itu bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama yaitu adalah buah tin. Nah, bagi yang tidak tahu, buah tin itu bentuknya seperti itu ya. Di dalamnya itu seperti buah delima, biji-biji kecil-kecil. Nah, sedangkan di luarnya itu seperti bawang merah, kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah itu seperti bawang merah luarnya? Nah, bisa dilihat itu bagi yang belum tahu. Dan yang kedua itu bersumpah demi buah zaitun.
Buah zaitun bentuknya seperti anggur, seperti anggur, lonjong-lonjong seperti anggur. Nah, dua buah ini itu terdapat dalam surat At-Tin ayat pertama. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, selanjutnya Allah bersumpah dengan demi gunung Sinai. Watini wa zaitun, waturi sinin, demi gunung Sinai. Gunung Sinai itu seperti itu kurang lebih bentuknya. Nah, kalau ingin lebih tahu bagaimana bentuk asli dari buah apa itu dari Gunung Sinai, nanti bisa cari di Google, browsing di Google atau lihat di YouTube Gunung Sinai. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, kurang lebih Gunung Sinai itu seperti itu. Gunung Sinai itu letaknya di negara Mesir. Selanjutnya, Allah itu bersumpah demi kota Mekah. Wahadal baladil amin, demi kota Mekah yang aman. Nah, kenapa kota Mekah itu disebut sebagai kota yang aman? Karena pada esok hari kiamat itu ada dua kota besar yang tidak mungkin dimasuki oleh Dajjal. Dajjal tidak akan sanggup untuk masuk ke dua kota tersebut. Yang pertama itu adalah kota Mekah itu sendiri. Kota Mekah, jadi setiap kota yang ada di dunia itu akan disinggahi sama Dajjal kecuali dua kota. Salah satunya itu adalah kota Mekah dan satunya lagi itu adalah kota Madinah. Selanjutnya yang kedua pada ayat 4 Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, bukan hanya dari bentuk fisik saja, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya, yaitu akal, nafsu, dan rasa yang menjadi modal untuk ibadah kepada Allah. Nah, Allah itu memberikan kita itu sebuah kesempurnaan. Jadi di antara semua makhluk ciptaan Allah, makhluk yang paling sempurna itu adalah kita, yaitu apa? Manusia. Makanya kita itu pergunakan kesempurnaan ini itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan yang ketiga, pada ayat kelima dan keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ke derajat manusia yang serendah-rendahnya jika manusia tidak mampu mendayagunakan seluruh potensi yang demikian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, sudah diciptakan sebaik-baiknya makhluk. Jika kita itu tidak dapat mempergunakan kesempurnaan ini untuk beribadah kepada Allah, maka Allah itu akan menjatuhkan kita, derajat kita itu akan diturunkan. Nah, Allah itu melihat semua hambanya itu tidak berupa fisik, tapi melihat dari segi keimanannya mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Jadi Allah itu tidak melihat baik itu manusia ganteng, elek, ireng, putih, dhuwur, endek, pasek, mancung. Semuanya itu tidak dilihat sama Allah. Yang dilihat itu cuma bentuk ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah. Selanjutnya, pada ayat ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan kepada manusia dengan seadil-adilnya. Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, dan akan memberikan azab kepada orang yang ingkar dan berbuat jahat. Nah, ini adalah akibat dari perbuatan manusia. Manusia itu diberi dua pilihan, yaitu beramal soleh atau berbuat kemungkaran atau berbuat kejelekan. Nah, setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensi atau akibat dari perbuatannya itu. Misalkan kalau kita itu berbuat kebaikan, berbuat semua amal ibadah atau amal soleh, itu pahalanya itu akan ini masuk ke dalam surga. Dengan kita itu berbuat kebaikan, otomatis mendapatkan pahala. Nah, semakin kita itu mendapatkan pahala yang banyak, besok di hari kiamat atau di hari akhir kita itu akan masuk ke dalam surga. Kurang lebih, ya, gambarannya surga itu tidak bisa kita gambarkan, pokoknya indah sekali. Keindahan yang ada di dunia itu kalah lebih indah dari semua yang ada di dunia. Penasaran bagaimana bentuknya surga? Nah, makanya sering berbuat kebaikan sehingga besok kita itu dapat bertemu di surga bersama-sama. Oke, itu kalau berbuat kebaikan, kalau sering melakukan amal soleh. Tapi kalau kebalikannya, sering berbuat kemunafikan, ke dosa yang banyak, maksiat kepada Allah, nah, atau balasannya
neraka jahanam. Nah, neraka itu ada banyak, salah satunya neraka yang paling dasar sendiri itu adalah neraka jahanam, neraka yang siksaannya itu paling berat sendiri. Tinggal kita pilih mana, neraka atau surga yang ada di sana. Itu tergantung pilihan kita, mau melakukan amal kebaikan atau melakukan dosa. Kalau kalian pilih yang mana? Pilih neraka atau pilih surga? Kalau saya, cita-cita saya itu adalah hidup bahagia di dunia, mati masuk surga. Nah, bagaimana dengan kalian? Tentukan pilihannya masing-masing, ya. Tapi kalau saya menyarankan harus tetap taat beribadah kepada Allah dan selalu menjalankan semua perintahnya dan berbuat kebaikan agar kelak kita itu sama-sama masuk ke dalam surga dan nanti berjumpa di sana. Oke? Selanjutnya itu adalah hikmah kita mempelajari Quran surat Atin. Hikmahnya itu adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah karena sudah diberi nikmat yang sangat banyak. Jadi Allah itu memberikan nikmat kita itu sangat banyak sekali. Tidak bisa kita hitung satu persatu. Tidak bisa, saking banyaknya. Ya. Selanjutnya itu adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah itu suka dengan perbuatan yang baik-baik dan tidak suka perbuatan yang buruk. Contoh perbuatan yang buruk itu seperti apa? Seperti nyontoh atau menyontek, nakal, apa itu ngisengi temannya, itu temannya melaku dijegal kaki kiri ngeblak, tidak boleh seperti itu. Contoh perbuatan jelek atau perbuatan dosa. Selanjutnya itu adalah berhati-hati dalam apa itu bertindak, karena di setiap tindakan pasti ada balasannya. Nah, seperti di tampilan sebelumnya, itu setiap tindakan itu pasti ada akibatnya. Kalau berbuat baik, akibatnya apa? Mendapatkan pahala. Hadiahnya apa? Nanti mati masuk surga. Kebalikannya, kalau berbuat kejelekan, balasannya apa? Yaitu adalah dosa. Hadiahnya apa? Disiksa di neraka. Nah, demikian itu adalah pembelajaran virtual atau pembelajaran online kita pada bab pertama. Cukup demikian. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.